tugas, cita-cita yang mulia, calon guru penggerak dengan hati yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Baiklah, sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya dulu untuk berpantun. Mencari dasi sambil bertanya, Bunda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar dengan tema Budaya Positif di SMP Negeri 9 Tualang. Dan tak lupa pula, salawat berserta salam kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bunda Mayanti selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Tualang, sekaligus Ketua Kombel Cinta Belajar, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan ini, dan yang kami hormati pemateri kita yaitu Pak Marsdoi Raza. Baiklah, demi kelancaran acara kita ini, maka kegiatan ini akan kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aulia Dharma. Kepada Bapak dipersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aulia Dharma. Semoga dengan doa tadi berjalan lancarlah acara kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya sekaligus lagu profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Di sanalah
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat sekilas dari yang telah ditampilkan apa itu 5 posisi kontrol yang harus kita kembangkan. Mungkin di antara kita semua berbeda-beda. Kenapa? Karena kultur ya, budaya kita itu kan berbeda-beda. Tentu cara penanganan kita juga berbeda-beda. Nah, ini juga pernah kami sampaikan pada saat kami webinarnya. Pak, mungkin di sekolah kami ini ada yang sebagai menghukum, memang ada sebagai teman dan lain sebagainya. Salah kan? Kalau bisa manajer. Kalau nggak bisa Pak, ya minimal tadi di posisi yang keempat sebagai pemantau. Lalu saya tanya, mengapa? Lalu bagus sekali ya memang ya dia sampaikan seperti ini. Seandainya kamu sebagai penghukum, nih, kamu suruh dia lari atau suruh dia bosak, sementara dia coba nggak buat PR, hubungannya di mana coba? Apakah dengan lari itu PR-nya bisa selesai? Jadi bagaimana Pak? Ya kasih dia waktu ngerjakan PR setelah pulang sekolah, seperti itu konsepnya. Ya. Lalu banyak yang dikasih masukan-masukan, ternyata memang seperti itu. Ciptakan budaya positif, walaupun kadang berlawanan sama hati kita. Kemungkinan kitanya mungkin lagi di rumah belum tenang, ya. Jadi kadang terpancing kan, gitu. Ada siswa yang bermasalah, bagaimana supaya dia efek cerah? Rupanya itu salah, kita memberi hukuman. Memang bagi kita puas, tapi bagi siswa belum mendapat pencerahan dan dia akan memberontak. Nah, memang kata-kata yang lembut itu harus diterapkan. Jadi nggak semuanya yang dilakukan dengan hukuman, karena hukuman itu berdampaknya nanti 5-10 tahun itu dia bakal dendam sama kita. Kalaupun dia baik itu hanya nanti ya di depan kita, di belakang dia tetap mengecam kita sebagai guru yang killer. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Lalu kalaulah kita memang agak sedikit sulit, ya minimal sama kita biasakan dulu bersama rekan-rekan guru yang ada di sini, ya, supaya ini terbiasa dan nanti pada saat kita memberikan kepada murid nanti teori-teori yang telah tadi disampaikan, kita udah biasa. Yang mulai dari diri kita lah dulu sendiri ya. Jadi kita mau di posisi mana tadi? Ataukah kita sebagai penghukum? Ataukah kita sebagai tadi ya membuat rasa bersalah dan lain sebagainya? Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini sangat luar biasa. Bapak ibu sini, bapak ibu guru hebat. Mungkin kita maunya ambil yang terbaik. Walaupun kita nggak bisa langsung 100% jadi manajer, kita bisa nanti ya kita tingkatkan lah. Kalau kita hari ini jadi teman, kita nanti bisa menjadi sebagai pemantau. Ya karena itu sulit.
Ya mungkin itu saja karena keterbatasan waktu, padahal masih banyak juga yang akan saya berikan. Langsung Bu Ira buka di terakhir ya. Ini dia ya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita menghukum, kita memberikan dia rasa bersalah, kita sebagai berteman, nah ini tidak sesuai sama apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun. Kita nggak bisa jadinya menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Lalu dia bilang agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka perlu memiliki visi dari awal kemarin ya, pertemuan pertama. Mungkin nggak semuanya karena kemarin itu perdana saya juga masih grogi ya, tapi kalau sekarang insya Allah sama masih grogi ya Bapak Ibu ya, itu biasa. Yang ketiga, setelah mempelajari modul ini, ya peran yang dapat kita ambil ya, bukan saya sebenarnya ya, kita ambil sebagai guru yang menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan sekolah di kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ini mungkin terakhir, nanti kita lihat bersama. Setelah itu nanti kita tutup. Bu Ira, buka Bu Ira ya. Melakukan pembelajaran pada siswa kita. Wajar kalau siswa itu ada rasanya dendam, ada rasa memberontak pada dirinya. Kenapa? Karena sebelum kita mengajar dalam kelas, attitude ya namanya ya. Apa namanya? Pemberian rangsangan kepada murid di awal-awal itu kurang mendapatkan perhatian pada siswa, sehingga siswa merasa ya udah apa yang dia mau berbuat ya dia berbuat gitu. Oke, lanjut Bu Ira. Ya, di sini disiplin positif saya bagi menjadi dua. Ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Kalau disiplin positif Bapak Ibu menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, membangun logika dan membentuk kontrol diri. Ya. Lalu kalau disiplin negatif itu hukuman fisik, ancaman, kata-kata yang merugikan perkembangan. Jadi ini kemarin saya sudah sampaikan kepada fasilitator atau narasumber kami. Ya, karena narasumber kami kan berganti-ganti. Pak, saya seorang guru BK, saya memberikan pencerahan kepada siswa. Lalu setiap masukan yang ada pada diri saya langsung tanggapi. Kami sekarang ada 3 guru BK di sekolah kami SMP 9. Nah, setiap guru memberikan laporan pada kami harus bisa menyelesaikan. Tanpa lagi ada masalah, tapi ini kadang sulit. Lalu dia bilang, apa yang tindakan Bapak lakukan? Ya, kami memberikan sesuatu, apa yang dilakukan, dia bertanggung jawab, lalu dia mungkin memperbaikinya. Lalu nanti ada hukuman. Salah, kata dia bilang. Salah saya di mana Pak? Iya, seorang Bapak guru BK, Bapak nggak bisa mengejas atau mengakhiri bahwa kesalahan itu langsung divonis anak itu, ya udah kamu salah, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Jadi bagaimana Pak? Nah, dikembalikan ke dia, apa yang dia harus lakukan. Lalu kalau ada wali kelas, seharusnya yang lebih bijak itu dilemparkan dulu ke wali kelasnya, karena dia orang tuanya bukan Bapak. Karena kalau Bapak seorang guru BK memberikan hukuman atau men-statement, nanti dia nggak akan mau terbuka lagi. Jadi dia udah takut. Jadi budaya positifnya nggak ada. Lalu kan ada juga kolaborasi sama guru kesiswaan. Nah ini juga berperan. Jadi seorang guru BK rupanya hanya memberi pemahaman kepada mereka, dan rupanya juga kami harus juga masuk kelas. Dan saya sudah sampaikan, Pak, kami nggak bisa masuk kelas karena sekolah kami jumlah siswanya, gurunya banyak, dan keterbatasan tadi itu kami nggak dapat. Kami hanya bisa memberikan pelayanan informasi apabila ada jam-jam kosong menggantikan guru. Itu kami menggunakan dengan media kami atau pelajaran kami, nggak ada masalah. Soalnya kami menggantikan Bu Asriati atau menggantikan Pak Aftar. Ya udah yang kami sampaikan materi BK. Ya udah nggak masalah, itu udah dapat. Untuk jam Pak, kami bagaimana jamnya? Jamnya Bapak ambil nanti, nggak harus masuk kelas sebetulnya. Bapak menangankan 2 atau 3 kasus sudah selesai. Yang jelas jangan mengejas anak itu. Nanti hilangkan sifat hukuman. Makanya saya langsung paham jadinya. Next Bu Ira. Ya, lalu di sini ada ya 5 posisi kontrol yang ada yang akan kita miliki ya, lebih tepatnya. Pertama sekali, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, nanti siswa tersebut akan menunjuk-nunjuk, menyindir.
termasuk menyakiti, menghardik. Itu kalau kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Lalu kalau dia bilang, kalau guru itu membuat merasa bersalah, itu biasanya berceramah, mengeluarkan kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Seperti mungkin, aduh nak, kamu ngapa terlambat? Ya, kalau menghukum kita sudah tahu ya, kamu ngapa terlambat? Sini kamu, lambat, lari, bosan, hormat yang bendera, dan seterusnya. Itu langsung menghukum, tanpa memberikan sepatah dua kata. Dia mengungkapkan apa yang harus dia lakukan seharusnya gitu. Kita mempertanyakan dulu ya seharusnya, mengapa dia terlambat. Kalau membuat rasa bersalah, biasanya nadanya ini datar dan dia mempersalahkan ya dirinya sebagai guru. Aduh nak, kamu terlambat, nanti ibu bisa kena marah kepala sekolah. Aduh, ibu ini sekarang lagi piket ini, kamu jangan seperti itulah, nanti kan tidak enak, apalagi dengan kawan-kawan. Nah, ini merasa bersalah. Nah, ini juga berdampak nggak bagus katanya. Kenapa? Karena nanti siswa menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Lalu teman, ini karakter. Biasanya kan guru banyak nih, ada yang menjadi teman, ramah, kadang-kadang bercanda seperti teman. Siswanya bergantung pada siswa. Biasanya kalau ada siswanya datang salah melakukan perbuatan, biasanya langsung, aduh kamu ngapa melakukan itu, kamu mau coret-coret, ya nanti kan dia enak, dan kalian kamu jangan buat dia. Pokoknya dia seakan-akan memang udah seperti teman. Iya pak, siapa? Dan bahasanya biasanya enak, ada keterdekatan ya, maksudnya dia juga nyaman sama gurunya. Tapi rupanya itu salah katanya. Lalu ada sebagai pemantau, guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi. Kalau ada siswa yang melanggar, udah langsung diingatkan. Kamu tahu nggak umpamanya peraturan sekolah ini bagaimana? Kalau kamu terlambat, apa yang kamu harus lakukan? Nah, ini biasanya seperti itu sebagai pemantau, membanding-bandingkan dengan kegiatan peraturan yang ada di sekolah kita dulu, biar dia paham. Rupanya itu juga nggak benar gitu katanya. Lalu ada lagi manajer. Manajer itu bagaimana? Ya ini dia. Anak melibatkan mencari solusi dari kesalahan, diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini. Kemarin saya sudah tanya, Pak, kalau menjadi manajer ini agak sulit kami, Pak. Biasanya rata-rata kami menjadi teman. Walaupun kadang saya sendiri aja, Pak, pernah melakukan penghukuman. Salah, Pak, tidak bisa katanya. Kita harus untuk zaman sekarang ini, ya, zaman yang sekarang ini kita harus dituntut. Kalau nggak bisa menjadi teman, minimal menjadi pemantau. Kalau udah bagus, baru menjadi manajer katanya. Manajer itu bagaimana, Pak? Ya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada siswa itu bagaimana harus yang dilakukan introspeksi diri. Perbaikan perubahan yang dilakukannya itu kita hanya menuntun dia. Kita hanya mengarahkan. Next Bu ya. Iya. Disiplin positif. Dengan disiplin seseorang dapat mengembangkan karakter diri yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Disiplin membantu untuk tetap berlatih, belajar secara konsisten dalam jangka panjang. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dan membantu menjadi lebih ahli dalam bidang tertentu. Rupanya katanya kalau kita sudah melaksanakan disiplin positif, yang minimal tadi kita sebagai pemantau, peserta didik di sekolah kita ini dia bisa lebih mandiri dan dia paham. Rupanya itu juga nggak benar gitu katanya. Lalu ada lagi manajer. Manajer itu bagaimana? Ya ini dia. Anak melibatkan mencari solusi dari kesalahan, diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini. Kemarin saya sudah tanya, Pak, kalau menjadi manajer ini agak sulit kami, Pak. Biasanya rata-rata kami menjadi teman. Walaupun kadang saya sendiri aja, Pak, pernah melakukan penghukuman. Salah, Pak, tidak bisa katanya. Kita harus untuk zaman sekarang ini, ya, zaman yang sekarang ini kita harus dituntut. Kalau nggak bisa menjadi teman, minimal menjadi pemantau. Kalau udah bagus, baru menjadi manajer katanya. Manajer ini bagaimana, Pak? Ya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada siswa itu bagaimana harus yang dilakukan introspeksi diri. Perbaikan perubahan yang dilakukannya itu kita hanya menuntun dia. Kita hanya mengarahkan. Next Bu ya. Iya. Disiplin positif. Dengan disiplin seseorang dapat mengembangkan karakter diri yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Disiplin membantu untuk tetap berlatih, belajar secara konsisten dalam jangka panjang. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dan membantu menjadi lebih ahli dalam bidang tertentu. Rupanya katanya kalau kita sudah melaksanakan disiplin positif, yang minimal tadi kita sebagai pemantau, peserta didik di sekolah kita ini dia bisa lebih mandiri katanya, bisa lebih apa kebutuhannya dia dapatkan dan dia paham
setiap yang dilakukan ini salah, ini merugikan orang lain. Dia lebih ke situ. Tapi kalau kita memberikan itu hukuman atau menjadikan teman, nah ini berdampak nanti dia ketergantungan, dia menjadi brutal dan dia menjadi ada yang dia tidak dapatkan gitu pada dirinya. Oke, next Bu Ira. Iya. Lalu budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berakhlak pada murid. Ya, ini keterkaitannya tadi sebagai nggak apa-apa Bu Ira. Slide yang ketiga ini dia. Sebagai seorang guru pendidik bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita harus pertama sekali menciptakan budaya positif dulu di sekolah kita. Berpikiran itu yang baik kepada siswa kita. Setelah itu kepada rekan guru juga menjalin kolaborasi, saling mensupport dan saling mendukung, ya. Lalu membina hubungan komunikasi yang lebih baik. Lalu dia bilang agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori, motivasi, perilaku manusia. Lalu menstabilkan identitas, ini nanti akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Oke, lanjut Bu Ira. Ya, ini ada motivasi perilaku positif, saya bagi menjadi dua. Pertama kali ada teori motivasi. Ini teori motivasi ini untuk menghormati, biasanya siswa kalau udah dapat materi yang budaya positif, dia akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Sementara kalau kita melakukan penghukuman atau memberikan penghargaan, siswa biasanya lebih ketergantungan kepada siapa? Kepada guru. Dia kurang mandiri. Next Bu Ira. Ya, ini kami kemarin sudah melakukan sampel beberapa siswa. Lalu dia bilang ada 5 posisi kontrol guru. Kalau ini sudah dilakukan, biasanya anak itu lebih nyaman dia. Apa yang didapatkan di sekolah itu terpenuhi, baik itu kasih sayang, ilmu materi yang kita sampaikan. Lalu dia merasa bebas, nyaman, tenang katanya, seperti itu. Oke, lanjut Bu Ira. Ini kita lihat dulu dari penjelasan, dan saya kutip dari YouTube ya, karena sesuai dengan materi kami. Ada linknya Bu Ira. Linknya di atas ini. Bisa tempelkan linknya, ada. Ya, sama-sama kita mungkin melihat dan mendengarkan penjelasan. Halo semuanya, kenalin, nama aku Maxwell dan aku menggunakan Brand Academy Online dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk persiapan SNBT. Dan saat ini salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Agak mirip-mirip Evan selamat nak. pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bunduk. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iyo aduh, iyo. Anak lah dia yang mesti bersalah. Adik, balik-balik aja. Kan udah suruh di situ aja. Wifi terganggu. Ada video Pak Reza. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah itu. Jangan jalan lagi ya. Nah, mana lapi anak sekolah? Ayo pulang yuk. Sudah. Oh,
identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana
yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan. Oke, ya Bapak Ibu, ini adalah beberapa teori konsep segitiga restitusi yang tadi kita sampaikan, bahwa yang bagus itu adalah konsepnya segitiga restitusi ataupun manajer. Itu langkah-langkahnya. Pertama sekali kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya, apa yang tadi dia lakukan, jangan langsung kita terpancing emosi. Maksudnya, ya kita tenangkan dia dulu. Setelah itu memberikan keyakinan apa yang dilakukan itu salah atau benar. Setelah itu kita berikan feedback umpan balik kepada dia, apa yang harus dia lakukan. Kalau seandainya dia salah, ya konsekuensinya apa? Nah, kan kembali tadi. Kalau dia benar, apa yang harus dia perbuat? Pertanggungjawabannya apa? Dan bagaimana? Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Memang sulit. Saya juga waktu kemarin sampaikan memang sulit. Tapi kita yakin dan percaya, tidak ada yang sulit selagi kita mau berusaha. Pasti kita bisa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekali lagi saya sampaikan, saya di sini bukan sebagai menggurui Bapak Ibu luar biasa di sini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Dengan sedikitnya ilmu yang saya miliki, saya berusaha untuk menyampaikan karena ada bentuk tanggung jawab saya yang akan nantinya akan dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu
yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan. Oke, ya Bapak Ibu, ini adalah beberapa teori konsep segitiga restitusi yang tadi kita sampaikan, bahwa yang bagus itu adalah konsepnya segitiga restitusi ataupun manajer. Itu langkah-langkahnya. Pertama sekali kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya, apa yang tadi dia lakukan, jangan langsung kita terpancing emosi. Maksudnya, ya kita tenangkan dia dulu. Setelah itu memberikan keyakinan apa yang dilakukan itu salah atau benar. Setelah itu kita berikan feedback umpan balik kepada dia, apa yang harus dia lakukan. Kalau seandainya dia salah, ya konsekuensinya apa? Nah, kan kembali ke tadi. Kalau dia benar, apa yang harus dia perbuat? Pertanggungjawabannya apa? Dan bagaimana? Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Memang sulit. Saya juga waktu kemarin sampaikan memang sulit. Tapi kita yakin dan percaya, tidak ada yang sulit selagi kita mau berusaha. Pasti kita bisa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekali lagi saya sampaikan, saya di sini bukan sebagai menggurui Bapak Ibu luar biasa di sini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Dengan sedikitnya ilmu yang saya miliki, saya berusaha untuk menyampaikan karena ada bentuk tanggung jawab saya yang akan nantinya akan